Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Harisandi dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas basis data saya. Yang pertama yaitu pengenalan basis data. Basis data atau database pada saat ini sangat berdampak besar pada perkembangan ekonomi dan masyarakat. Sistem basis data berkaitan penting dalam pengembangan bidang rekayasa perangkat lunak, dan database menjadi kerangka kerja yang mendasari sistem informasi dan secara mendasar merubah cara banyak organisasi operasi. Konsep dasar basis data. Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang, tempat bersarang atau berkumpul. Data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, pegawai, siswa, pembeli, pelanggan, barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya, yang diwujudkan dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, dan kombinasinya. Basis data atau database adalah himpunan kelompok data atau kumpulan data yang saling berhubungan secara logis dan deskripsinya, yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi organisasi. Perbedaan sistem file tradisional dengan file basis data. 1. Sistem file tradisional adalah file yang dimana setiap user mendefinisikan file yang dibutuhkan untuk aplikasi khusus sebagai bagian dari pemrograman aplikasinya. 2. Sistem file basis data didefinisikan sebagai sekumpulan data yang saling berhubungan untuk melayani banyak aplikasi secara optimal, didesain khusus untuk mendeskripsikan, melindungi, dan mengakses basis data, serta mengakhiri keterbatasan pemrosesan file tradisional. Kesimpulan perbedaannya yaitu file basis data merupakan tindak lanjut dari file tradisional yang dirancang untuk memperbaiki organisasi file tradisional. Keuntungan dan kerugian basis data. Mengurangi redundansi. Data yang sama pada beberapa aplikasi cukup disimpan sekali saja. Menghindarkan inkonsisten karena redundansi berkurang sehingga umumnya update hanya sekali saja. Terpeliharanya integritas data. Data tersimpan secara akurat. Data dapat dipakai bersama-sama. Data yang sama dapat diakses oleh beberapa user pada saat bersamaan. Memudahkan penerapan standarisasi, menyangkut keseragaman penyajian data, jaminan security. Data hanya dapat diakses oleh yang berhak, menyeimbangkan kebutuhan, dapat ditentukan prioritas suatu operasi, misalnya antara update atau mengubah data dengan retrieval. Penampilan data didahulukan update. Kerugian basis data. Mahal. Diperlukan hardware tambahan, CPU yang lebih besar, terminal yang lebih banyak, alat untuk berkomunikasi, biaya performance yang lebih besar, listrik, personil yang lebih tinggi klasiknya, biaya telekomunikasi yang antar lokasi atau kota, kompleks, prosedur backup, dan recovery sulit. Pengguna basis data. Pada tingkat pemakai, database dikelompokkan menjadi beberapa tingkat pemakai, yaitu antara lain sebagai berikut. Database administrator ialah manusia yang mengorganisasi seluruh sistem basis data. Database administrator ia memiliki tanggung jawab penuh dalam manajemen database. Database designer adalah manusia yang bertugas merancang dan mengembangkan database. Application programmer ialah pengguna yang berinteraksi dengan basis data melalui data manipulation, language atau DML.
DML meliputi program yang ditulis dalam bahasa pemrograman induk yang dipakai. End user adalah pengguna yang memanfaatkan atau membutuhkan akses ke database melalui query, menambah, merubah, menghapus, maupun membuat report database. Komponen sistem basis data yang seperti ada di bawah ini: hardware, software, yang di bawahnya ada machine, data yang di bawahnya ada read key, procedures, people, yang di bawahnya ada human. Arsitektur basis data. Arsitektur basis data adalah fondasi dari sistem informasi modern. Ketika datang ke pengelolaan dan penyimpanan data, pemahaman tentang arsitektur basis data sangat penting. Artikel ini akan membahas konsep arsitektur basis data. Mengapa itu penting dan bagaimana berbagai komponen bekerja sama untuk menyediakan akses yang efisien dan aman ke data. Komponen arsitektur basis data: server basis data, sistem manajemen basis data atau DBMS, bahasa pertanyaan, lapisan keamanan. Data independence. Data independence adalah metode mengubah pola data dari isi data tersebut dan cara penyimpanannya, sehingga perubahan tersebut tidak menyebabkan atau program aplikasi ditulis kembali. Arsitektur DBMS multi-user. BMS multi-user adalah DBMS yang bersifat client atau server, di mana sang klien bisa mengakses ke dalam database yang sudah diset oleh sang admin ke dalam server dengan hak khusus tertentu. Di sini faktor keamanan tetap diperhatikan demi menjaga kerahasiaan data tersebut. Data sistem basis data terdapat beberapa arsitektur, yaitu teleprocessing. Teleprocessing adalah arsitektur DBMS paling sederhana. Pada teleprocessing, data diterima atau dikirim melalui jaringan komunikasi. Satu komputer dengan CPU bertindak sebagai komputer pusat yang akan menangani sebuah pekerjaan atau program aplikasi DBMS dan lain-lain. Dari terminal atau PC yang dihubungkan ke komputer pusat. File server. Pada arsitektur file server, semua komputer akan terhubung ke dalam jaringan LAN yang kemudian terhubung ke file server. Tiap komputer telah memiliki program aplikasi sehingga file server hanya bekerja mengirimkan file bila diperlukan. Client server. Pada client server, semua komputer dapat memproses kerjaannya sendiri dan semua file sudah tersedia di tiap client. Kemudian, client akan meminta basis data dari server atau meminta server untuk mengeksekusi data khusus dan mengembalikan hasilnya ke client. Model relasional adalah basis data yang mempresentasikan data dalam bentuk tabel-tabel, di mana tabel-tabel tersebut dihubungkan oleh nilai-nilai yang sama atau umum pada kolom-kolom terkait. Komponen penyusunan basis data. 1. Tabel. Tabel memiliki nama dan terdiri atas baris dan kolom. Tabel pada suatu basis data tidak boleh memiliki nama yang sama atau unik. Tabel disebut juga dengan relation atau file. 2. Kolom atau atribut. Kolom memiliki nama. Kolom yang terdapat dalam suatu tabel tidak boleh memiliki nama yang sama. Urutan nama boleh sembarang dan tidak mempengaruhi makna dari tabel. Nama lain kolom adalah filet atau atribut. 3. Domain adalah kumpulan nilai-nilai yang dapat disimpan pada satu atau lebih kolom. Semua domain bisa dimiliki oleh satu kolom atau lebih, tetapi sebuah kolom hanya memiliki satu domain.
Karena domain membatasi dan mengatur nilai yang dapat disimpan maka disebut domain constraint. Yang keempat, baris. Berisikan data dari sebuah objek. Baris pada sebuah tabel harus unik, dapat diletakkan dalam urutan bebas dan tidak mempengaruhi makna dari tabel. Baris disebut juga dengan record atau tuple. Kunci relasional dan aturan integritas. Kunci relasional adalah satu atau gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua jenis data atau row dalam tabel secara unik. Jenis-jenis kunci relasional ini antara lain super key, candidate key, primary key, foreign key, dan composite key. Aturan integritas entitas entity, integrity constraint, atau aturan integritas entitas. Aturan ini diterapkan dengan cara mendeklarasikan kunci primer atau primary key untuk setiap entitas agar dijamin tidak ada baris-baris dalam tabel relasi yang memiliki nilai yang sama atau duplikat baris. Bahasa relasional. Bahasa relasional adalah jenis bahasa pemrograman di mana logika pemrograman terdiri dari hubungan dan output dihitung berdasarkan permintaan yang diterapkan. Bahasa relasional bekerja pada hubungan antara data dan entitas untuk menghitung hasilnya. Bahasa relasional mencakup fitur dari dan mirip dengan bahasa pemrograman fungsional. Overview RDBMS atau DB2 dan Oracle. Database 2 atau DB2 merupakan salah satu model database server relasional yang dikembangkan oleh perusahaan IBM yang dapat dijalankan baik secara single user application maupun multi-user application. DB2 dapat digunakan untuk memanajemen data dalam jumlah yang besar dan dapat diakses oleh pengguna dalam intensitas yang tinggi, seperti data transaksional, penjualan, pembelian, riset penelitian, dan data pendukung organisasi lainnya yang memerlukan daya tampung yang cukup besar. Database Oracle atau Oracle DB adalah Relational Database Management System atau RDBMS atau sistem manajemen basis data relasional dari Oracle Corporation. Awalnya dikembangkan pada tahun 1977 oleh Lawrence Ellison dan pengembang lainnya. Database Oracle adalah salah satu mesin basis data relasional yang paling terpercaya dan banyak digunakan untuk menyimpan, mengatur, dan mengambil data berdasarkan jenis sambil tetap mempertahankan hubungan antara berbagai jenis. Keuntungan model relasional. 1. Pengontrolan kerangkapan data. 2. Konsistensi data. 3. Lebih banyak informasi dari jumlah data yang sama. 4. Sharing data. 5. Peningkatan integritas data. 6. Peningkatan keamanan. 7. Penegakan standar layanan. Baiklah, itu tadi hasil presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.